Karena terjerat utang pinjol, seorang ibu muda korupsi 500 juta di sebuah lembaga jasa keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang sebuah berita yang sangat mengejutkan. Ini terjadi di kampung halaman saya sendiri di daerah Kabupaten Bandung Barat, di mana ada seorang ibu muda yang korupsi 500 juta karena terjerat utang di pinjaman online lebih dari satu aplikasi pinjol. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian boleh simak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya bahwa meminjam uang di pinjol itu sama saja dengan menghancurkan hidup Anda di kemudian hari. Ini berkali-kali sudah saya sampaikan, cuman masih banyak orang yang tidak paham meminjam uang di pinjol itu seolah-olah terbantu perekonomian, padahal bukan. Di awal saja kalian dikasih pinjaman satu kali, pinjaman kedua kalian mulai dimiskinkan oleh pinjaman online, dan efeknya ketika kalian sudah tidak mampu bayar, terjadilah hal-hal yang di luar akal sehat seperti yang terjadi pada ibu muda ini, sampai rela korupsi 500 juta rupiah hanya untuk membayar hutang di pinjaman online. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga semua yang kalian lakukan itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan lahir batin, dan diberi kelancaran dalam segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, ada salah satu kabar yang mengejutkan terjadi di daerah Kabupaten Bandung Barat, yang mana ini kampung halaman saya, bahwa jeratan utang pinjol bikin pegawai jasa keuangan korupsi Rp 500 juta. Ini dikutip dari Detik Jabar. Saya bacakan langsung dan kalian boleh lihat judulnya saja ya. Semua teksnya saya bacakan saja. Ras tertunduk klesu dalam balutan baju tahanan Satreskrim Polres Cimahi. Ia merupakan pelaku tindak pidana korupsi di salah satu kantor jasa keuangan di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Penyidik menjeratnya dalam pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dengan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang ancaman hukumannya 4-20 tahun penjara karena dia memalsukan barang bukti tersebut. Sementara itu, Ras mengaku perbuatannya dilakukan karena ia terjerat hutang dari aplikasi pinjaman online dengan jumlah cukup banyak. Uangnya buat bayar utang, soalnya nggak di satu aplikasi saja. Nah itu, jadi buat teman-teman yang sudah menggunakan pinjol, terjerat pinjol di satu aplikasi, jangan coba-coba membayar utang pinjol tersebut dengan meminjam ke aplikasi lain. Jangan gali lubang tutup lubang, jangan membuat utang baru. Solusi terjerat utang di satu pinjol adalah gagal bayar. Hanya itu, dengan gagal bayar Anda tidak berpotensi untuk terjerat utang yang lebih besar, sehingga tidak akan terjadi adanya sampai korupsi seperti ini. Ini yang harus kalian pelajari dan harus kalian pahami. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2020 lalu saat Ras bertugas sebagai kepala unit. Akibat aksinya ia muncul kerugian negara mencapai lebih dari 500 juta dengan berbagai modus. Kerugian negara kurang lebih sebanyak 500 juta. Dalam kerugian sudah dilakukan pembayaran Rp 200 juta sehingga masih ada sisa kerugian negara 300 juta. Modus Ras untuk melakukan korupsi itu yakni membuat transaksi gadai fiktif, transaksi gadai dengan barang jaminan palsu, dan transaksi gadai dengan taksiran tinggi terhadap barang-barang jaminan yang tidak sesuai SOP. Hal itu terungkap setelah adanya laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi. Jadi dia ini sejak awal memasukkan transaksi gadai dengan barang bukti logam mulia dan perhiasan imitasi yang dia beli di wilayah Kota Bandung dengan harga Rp150.000 per set. Kemudian dokumen dia terbitkan sendiri karena kewenangannya saat ini. Nah, itulah berbagai modus yang dilakukan oleh Ras ya, inisial Ras, yang melakukan korupsi 500 juta. Dan ini terjadi mulai tahun 2020. Bayangkan teman-teman, berarti saat itu belum ada aturan OJK tentang satu orang hanya boleh meminjam di 3 aplikasi pinjaman online legal saja. Jadi ini dari tahun 2020 itu belum ada aturan, dan saat itu
tahun 2020 itu persentase bunga yang diterapkan di pinjol legal itu masih 0,04% per harinya, dan dendanya jika telat bayar itu per hari ada yang sampai 1,8%, 1,6% kalau tidak salah waktu itu ya. Jadi aturan OJK yang terbaru tentang satu orang hanya boleh meminjam di 3 aplikasi ini belum berlaku saat orang ini mulai korupsi di tahun 2020. Mungkin menggunakan pinjolnya sebelum tahun 2020 karena ini alasannya karena terjerat utang pinjol di banyak aplikasi. Mungkin terjadi di tahun sekitar 2018 atau 2019 saat itu masa pandemi ya, pandemi yang melanda negara kita dan melanda di seluruh dunia, sehingga banyak orang yang sampai kelabakan karena keuangannya sulit, tidak bisa mencari uang untuk kehidupan sehari-hari, dan disodorkanlah pinjaman online oleh negara ini sehingga banyak rakyatnya yang sengsara karena terjerat utang di pinjol. Jadi yang salah itu sebenarnya bukan nasabah pinjol, karena orang di saat butuh uang yang mendesak pasti mereka mencari dana talangan yang cepat cair, itu pasti. Dan yang salah itu kenapa pinjaman online dihadirkan di negara ini, itu yang salah. Makanya kalau misalkan Indonesia ingin rakyatnya tidak sengsara dan tidak terjerat hutang di pinjol, maka semua pinjaman online di negara ini wajib dihapuskan, dicabut izinnya. Ya, seperti pidato Bapak Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu setelah pelantikan itu katanya akan menghapuskan hutang-hutang petani, nelayan, UMKM, baik itu di bank konvensional ataupun di leasing dan hutang-hutang dimanapun dengan nilai hutang 10 juta sampai 20 juta rupiah, dan termasuk juga katanya hutang pinjol. Mudah-mudahan saja apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden baru tersebut bisa terrealisasi, jangan sampai hanya teori saja tapi harus dipraktekkan, dan jangan sampai ada lagi terjadi orang melakukan hal-hal yang di luar akal sehat karena terjerat hutang pinjol. Nah, pinjaman online ini sebenarnya yang dihapusnya bukan hutangnya, yang harus dihapus itu pinjaman online-nya. Perusahaan pinjol-pinjol yang ada di negara ini harus dihapuskan, harus dicabut izinnya, diganti dengan sistem keuangan, sistem pinjam-meminjam yang lebih bersahabat dengan masyarakat. Itu seharusnya yang dilakukan. Oke ya teman-teman, itu adalah info tentang kejadian yang mengejutkan di daerah kampung halaman saya, di mana ada salah seorang ibu muda yang korupsi 500 juta karena terjerat utang di pinjaman online. Dah buat teman-teman, jangan sampai ketika kalian mempunyai utang di pinjol, jangan sampai hilang akal sehat. Jika punya utang di satu pinjol, jangan gali lubang tutup lubang, jangan membuat utang baru, stop pembayaran, gagal bayarkan semuanya. Itu adalah solusi agar kalian tidak terjerat utang di pinjaman online. Jangan berusaha untuk memaksa bayar utang di pinjaman online, karena kalau kalian maksa bayar, maka hidup kalian akan hancur di kemudian hari. Dan buat teman-teman yang masih dalam kesulitan apapun di dunia ini, segera kalian kembali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan sama Allah, karena insya Allah segala pertolongan yang kalian minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang pasti, kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.